بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanatina azakumullah. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang babul ghusli minal janabah. Bab yang kelima, bab mandi janabat. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab tayammum. Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar masalah tayammum. Qala al-muallif rahimahullah, bab tayammum. Bab tentang tayammum. Tayammum secara bahasa Arab diambil dari kata-kata tayammama, ya tayammamu tayammuman. Juga dari kata-kata yammama, yuyammimu, yang maknanya ialah al-qasd, bermaksud, berniat atau menuju. Juga dimaknakan dengan at-ta'ammud. At-ta'ammud artinya bersengaja. Ini mana asal kalimat tayammum. Al-qasdu bermaksud, berniat atau menuju. Juga dimaknakan dengan at-ta'ammud, kesengajaan atau bersengaja. Namun kemudian kalimat tayammum ini menjadi istilah umum, kalimat yang digunakan untuk sebuah aktivitas khusus yang diterangkan dalam syariat, yaitu mengusapkan debu ke muka dan kedua telapak tangan. Sehingga ketika disebutkan tayammum, orang fuqaha yang dimaksud dengan tayammum ialah yang secara syar'i, bukan secara lughawi. Barakallahu. Ini tayammum. Adapun secara syariat, makna tayammum ialah bersengaja menggunakan fa'id, debu, bersengaja menggunakan fa'id, debu, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan niat untuk kebolehan salat, dengan niat untuk kebolehan salat dan semisalnya. Ini definisi tayammum. Yang perlu dipahami di sini karena tina'adzamullah. Ketika kita hendak salat, maka yang diwajibkan dan merupakan syaratnya salat ialah berwudu. Yang namanya berwudu itu menggunakan air. Maka
tatkala tidak ditemukan yang namanya air atau kesulitan untuk mendapatkan yang namanya air, maka berpindah kepada at-tayammum. At-tayammum. Sehingga tayamum diniatkan untuk istibahatus shalah, untuk membolehkan orang tadi mengerjakan sholat dikarenakan tidak ada air. Nanti akan kita terangkan insyaallah masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ini. At-tayammum ini disyariatkan pada tahun 5 Hijriah. Tayammum ini disyariatkan pada tahun 5 Hijriah. Tepatnya pada Perang Muraisiyah. Perang Muraisiyah atau Perang Banil Mustalif. Pada saat Perang Banil Mustalif. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Kejadiannya ialah ketika mereka hendak pulang dari safar perang. Selesai perang dengan Banil Mustalif, mereka pulang di tengah jalan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para mujahidin, singgah di sebuah tempat di tengah malam. Ketika sedang istirahatlah, Aisyah radhiyallahu taala anha ingin buang hajat. Ketika itu yang namanya wanita ketika safar ditaruh ke unta yang ada seketupnya. Seketupnya. Di dalam seketup itulah Aisyah tinggal. Ketika sedang istirahat, Aisyah keluar dari seketupnya, buang hajat. Ketika selesai buang hajat, beliau balik ke ontanya. Ternyata beliau kehilangan kalungnya. Dicari sama Aisyah. Dicari lama. Ketika Aisyah mencari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk segera berangkat kembali. Ar-Rahil. Petugas yang nuntun seketupnya Aisyah ini dengan ontanya itu mengira Aisyah di dalam. Dituntun nggak curiga dikarenakan ketika itu Aisyah masih kurus, belum gemuk. Perasaan masih ada orangnya di bawah saja. Begitu Aisyah sudah menemukan kalungnya, balik ke tempat semula, ternyata sudah tidak ada orang. Barakallah. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallah itu ini dua kisah. Ada kisah yang mengikut kisah yang ini. Kisah yang satunya lagi terkait dengan tayamum. Anda lupa. Kondisinya sama. Bukan yang ini. Yang ini peristiwa kisah ifk ya. Alhamdulillah. Saya lagi. Di kondisi yang sama. Ketika istirahat pulang dari safar perang. Juga ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha buang hajat. Juga dengan kasus yang sama kehilangan kalungnya itu. Sehingga ketika itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menahan mereka untuk mencari kalung tersebut. Ini yang benar. Yang tadi masalah kisah itu. Yang ini pencarian kalung tersebut. Ketika dicari, datang ke sholat. Ketika itu mereka tidak membawa air. Datang waktu sholat tidak membawa air untuk berwudu. Semuanya mencari, tidak ada yang ketemu. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di bangkuannya Aisyah. Orang-orang komplain. Datang kepada Abu Bakar Siddiq untuk menanyakan masalah ini. Bagaimana Abu Bakar? Engkau menahan kami di sini dalam keadaan air, ini mau sholat. Maka Abu Bakar pun datang ke Aisyah radhiyallahu anha, ditusuk, itu rusuknya Aisyah, kirinya ditusuk sambil diomeli. Engkau menahan orang sekian banyak di sini, nggak ada air, orang mau sholat dan segala macamnya, gara-gara kalungnya kamu. Aisyah diam saja dikarenakan Rasul itu di pangkuannya Aisyah. Sampai pada akhirnya turun ayat yang menerangkan tentang permasalahan at-tayammum. At-tayammum dalam surat Al-Maidah ayat 6 terkait dengan masalah wudu. Di akhirnya disebutkan tentang at-tayammum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu tidak mendapati air,
maka tayamumlah dengan debu yang baik. Nah, itu kisah yang sahih. Ada dua kisah sama-sama dan sama. Yang pertama terkait dengan tayamum, yang kedua terkait dengan kisah itu. Tapi yang diingat sekarang kisah yang berkaitan dengan at-tayamum. Itu terjadi pada tahun 5 Hijriah pada perang Al-Muraisiyah namanya, atau perang Bani Al-Mustalik. Perang Bani Al-Mustalik. Baik. Kita baca yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Imran bin Husayn radhiyallahu anhu. Dari Imran bin Husayn radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Beliau melihat seseorang yang menepi, yang minggir di tepian masjid. Lam yusalli fil qaum, tidak ikut salat berjamaah dengan kaum yang lain. Beliau jamaah dengan para sahabatnya. Ternyata beliau melihat seorang laki-laki menepi sendirian, mojok begitu, tidak ikut salat jamaah. Faqala, maka aku mengatakan, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum, apa yang menghalangi kamu untuk bisa salat berjamaah dengan kaum tadi? Faqala, maka dia menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabatni janabatun wala ma', aku ini tertimpa jenabat dan tidak ada air. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alaika bis-sa'id, hendaklah engkau menggunakan sa'id. Dan diterangkan pengertian sa'id di sini. Fa innahu yakfik, sa'id itu cukup bagi kamu. Jadi ini lafaz Imam Bukhari. Lafaznya Al-Imam Al-Bukhari dan tidak disebutkan dalam Sahih Muslim. Dalam hadis ini ada dua pembahasan yang penting. Yang pertama ialah kapan seseorang itu bertayamum. Kapan orang itu bertayamum? Jawabannya adalah seseorang itu bertayamum apabila tidak mendapatkan air. Lalu disebutkan dalam riwayat ini, asabatni janabatun walama, saya tertimpa jenabah tapi tidak ada air. Ini menunjukkan tayamum disyariatkan ketika tidak ada air. Yang kedua, kesulitan untuk mendapatkannya. Airnya ada, tapi sulit. Entah airnya itu sangat jauh dari rumahnya, tempat dia tinggal, atau antara dia dengan air tersebut ada hewan-hewan buas yang dia khawatirkan menerkam dirinya, atau antara dia dengan air tadi ada musuh-musuh dia yang siap menyerang dia, dan berbagai macam keadaan yang lain yang membuat dia kesulitan untuk mendapatkan air. Airnya ada, tapi sulit mendapatkannya. Yang ketiga, keadaan yang ketiga ialah memadaratkan dia kalau menggunakan air. Air itu bisa membahayakan badannya. Ini terkait dengan orang yang sedang sakit. Orang yang sakit yang tidak mungkin terkena air. Kalau menggunakan air akan membahayakan dirinya atau memperlambat kesembuhan penyakitnya. Membahayakan dirinya atau memperlambat kesembuhan penyakitnya. Semua keadaan tadi itu disyariatkan tayamum, tidak menggunakan air. Sehingga tidak semata-mata nggak ada air, tapi ada beberapa keadaan yang lain yang disebutkan oleh para ulama
dikarenakan semuanya posisinya sama dengan seseorang yang tidak bisa menggunakan air tadi. Namun di sini barakallahu fikum, tatkala datang waktu sholat dan di sekitar kita ada di rumah kita tidak ada air, maka di sini disyariatkan untuk talabul ma', mencari air. Kenapa demikian? Dikarenakan syariat awal untuk berwudu atau menghilangkan hadas kecil, hadas besar menggunakan air. Ini hukum asal. Sehingga hukum asal ini tidak bisa berubah kecuali setelah dia maksimal mencarinya. Sehingga ada syariat talabul ma', mencari air dulu. Di rumah tidak ada. Keran mati, gentong air di atas semuanya mati. Harus cari. Bagaimana caranya mendapatkan air? Entah sumur, nih Pak, air sumur, nggak ada sumur. Artinya bor-boran, air bor ini. Mati listriknya. Nah mungkin dinyalakan. Maka dia harus cari. Tangga sebelahnya, kanan, kiri dan segala macamnya dia cari sampai ketemu air. Batasannya sampai gimana? Jawabannya kata para ulama, batasannya setelah dia berusaha semaksimal mungkin dan dia menduga dengan dugaan yang besar tidak mungkin mendapatkan air tadi. Sebelah kanan tidak ada, kiri tidak ada, semua tanya sama sekian banyak orang, semuanya nggak punya air. Maksimal maka menggunakan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terusnya, maka ketika itu menggunakan debu untuk tayamum. Baik. Sekarang tidak ada air. Ini masalah yang berikutnya. Tidak ada air. Tetapi ada orang yang jual air. Ada orang yang jual air. Apakah kita diwajibkan untuk beli air dalam rangka untuk berwudu tadi atau menggunakan hadas tadi itu? Jawabannya? Jawabannya? Bagaimana? Jawabannya wajib membeli air. Dikarenakan berwudu itu kewajiban, bahkan syaratnya sholat. Ini bagi orang yang mampu beli air. Yang nggak mampu, tayamum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan upaya beli air itu termasuk upaya mencari air tersebut. Air satu aqua besar, aqua apa gitu. Ya, walaupun mahal, yang bisa dihargai 1.500, dihargai 10.000. Kalau dia mampu beli 10.000 untuk berwudu saja. Wah. Ini nggak ada, itu tidak ada, nggak mungkin beli dan segala macamnya, larinya ke at-tayammum. Masya. Masalah yang lain, yang kedua, yang disinggung dalam riwayat ini, ialah makna as-sa'id. Rasul mengatakan, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi. Kalau kamu nggak ada air, susah menggunakan air, tidak ketemu air, maka hendaklah kamu menggunakan sa'id. Itu cukup bagi kamu. Apa itu sa'id? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang makna sa'id. Pada riwayat ini kepada ayat fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayammumlah menggunakan sa'id yang baik. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat yang dimaksudkan dengan sa'id ialah kullu ma sa'ada 'alal ardi. Semua yang ada di permukaan bumi. Itu sa'id. Semua yang ada di permukaan bumi. Meliputi semuanya. Baik itu batu, atau pohon-pohonan, atau kapur, atau apa lagi? Dan misalnya semua yang di permukaan bumi itu semuanya bisa dipakai untuk tayamum. Dikarenakan disebut sebagai sa'id, alaika bis-sa'id.
Ini pendapat yang pertama. Dasar mereka ialah ya kata-kata sa'id tadi, fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika riwayat ini alaika bis sa'id. Yang namanya sad, ain, ya, dal. Sa'idun. Bahasa Arabnya sa'ada, ya su'adu, yang naik di permukaan bumi. Berarti semua yang naik tadi itu ialah sa'id. Begitu. Debu boleh. Batu silahkan. Pohon-pohonan boleh. Apalagi yang di permukaan bumi. Semuanya silahkan, gak ada masalah. Dinding. Ya, dinding. Semua yang di permukaan bumi. Yang itu bukannya di langit. Itu namanya sahih. Ini menurut pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Dasarnya ialah makna bahasa. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ialah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Yang dimaksudkan dengan sa'id ialah turabun fakat. Turab itu debu. Hanya debu. Yang namanya sa'id itu debu saja. Tidak ada lagi yang lain. Hanya debu. Dan harus debu. Ini pendapat jumhur ulama. Debu. Mereka berdalil dengan riwayat yang lain yang menerangkannya. Di antaranya hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Disebutkan dalam Sahih Muslim dalam bab tayammum, kita lihat disebutkan dengan lafaz ketika menerangkan tentang keutamaan Ar-Rasul dan kaum muslimin, disebutkan wa ju'ilatil ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha tahuran idza lam najidil ma'. Yang artinya bumi itu dijadikan untuk kita sebagai masjid. Wa ju'ilat turbatuha, dengan kata-kata turbatuha tahuran, dan debunya itu dijadikan sebagai alat bersuci bila kita tidak mendapati air. Lafaz ini menerangkan lafaznya hadis Imran bin Husain yang di sini. Sehingga pengertian sahih diterangkan dalam hadisnya Hudzaifah. Tidak semua yang permukaan bumi, tapi khusus untuk turab dengan keterangan riwayat yang lain. Dan ini pendapat yang benar sesuai dengan kaidah usul fikih itu demikian. Sebuah riwayat ketika masih umum, masih mujmal, global, ada keterangan riwayat yang lain yang menerangkannya dan dia sama-sama sahih, maka yang mujmal tadi itu dimaknakan dengan makna hadis yang menerangkan. Kalimat sa'idun umum, semua yang di permukaan bumi. Betul memang, nggak tahu cara bahasa. Tapi ingat, disebutkan dalam riwayat yang lain, lafaz tambahannya disebutkan dengan tambahan kalimat turbatuha, debunya saja. Sehingga ini yang mau menerangkan. Maka karena ringkasnya, pendapat yang sahih ialah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan maksud daripada sa'id ialah turabun, debu. Debu. Dengan argumentasi yang dibawakan sahih. Barakallahu. Hadza wadih insyaallah. Maka alat tayamum itu ialah debu. Tidak bisa yang lain, debu, tidak bisa yang lain. Adapun yang di permukaan bumi, semua yang di permukaan bumi itu bisa digunakan kalau padanya ada debunya. Dinding misalkan. Kalau dindingnya berdebu, maka debunya itu bisa dipakai. Kalau dindingnya kayak gini sekarang ini, Masya Allah, enggak berdebu gitu ya.
maka tidak bisa tayamum dengan dinding. Batu misalkan di luar sana. Kalau batunya berdebu bisa, maka ditepuk itu batunya, debunya yang dipakai untuk tayamum. Tapi kalau batunya bersih, licin, tidak berdebu maka tidak bisa. Begitu pula yang lainnya, batu pohon atau yang lain-lainnya. Tamam, kalau berdebu bisa. Kalau tidak maka tidak. Ini dengan pendapat jumhur ulama, dengan pendapat mayoritas ulama. Kemudian barakallahu fikum, sahih di sini, debu di sini diterangkan kriterianya dalam ayat Al-Qur'an. Fatayammamu shahidan thayyiban. Ada kata-kata thayyiban, yakni yang suci. Debunya itu debu yang suci. Paham ya? Kalau debunya ada unsur najisnya, maka tidak boleh. Entah debunya menempel di tempat-tempat najis, atau menempel di benda-benda najis dan misalnya tidak ada kamu pakai. Saya mengatakan debu loh itu. Oh, tidak bisa. Tidak semata-mata debu. Allah mengatakan dengan tambahan kriteria thayyiban. Fatayammamu shahidan thayyiban. Al-Maidah ayat yang keempat atau An-Nisa ayat yang ke-43. Itu dua ayat yang menerangkan nama tayamum. Saya paham misalnya. Mafhum ini? Paham. Baik. Kemudian masalah yang ketiga yang juga mungkin diangkat di sini ialah pada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yakfiki." Fa innahu yakfika. Sesungguhnya debu itu cukup bagimu. Kalimat ini menunjukkan tayamum itu cukup bagi orang yang junub. Untuk apa ini? Untuk bukan menghilangkan atas. Debu ini cukup bagi orang yang junub sebagai gantinya mandi untuk membolehkan dia sholat. Untuk membolehkan dia sholat. Ini saya terangkan kenapa kalau saya menggunakan bahasa ini, itu ada maknanya. Nanti akan saya terangkan insyaallah. Sebab jadi kasusnya terkait dengan orang yang kena jinabat. Ya Rasulullah, saya kena jinabat, gak ada air. Maka belum menjawab, pakai debu. Itu cukup bagi kamu. Jadi ketika dia junub, mau sholat, gak ada air, cukup dengan tayamum, kemudian dia sholat. Tayamumnya itu fungsinya untuk istibahatus sholat. Pembolehan untuk sholat. Saya dari sini dipahami oleh para ulama kaidah umumnya, at-tayammumu yaqumu maqamal ma. Tayamum itu menduduki posisinya air. Yang namanya air digunakan untuk hadas kecil, gitu ya. Juga digunakan untuk hadas besar. Begitu pula tayamum digunakan untuk hadas kecil dan juga hadas besar. Saya pahami? Ada maksud. Tapi ada bedanya. Diterangkan nanti ketika pembahasan nanti yang berikutnya insyaallah diingatkan. Baik. Sudah dipahami ya Pak. Ini namanya kaidah. Saya mau tanya sekarang. Pak Ferry. Nah, anak saya ambil. Sekarang ada seorang wanita selesai dari nifasnya atau haidnya. Apa kewajiban dia sekarang? Mandi, haid. Mandi, nifas. Gitu ya. Babul haid akan dibahas bab yang berikutnya insyaallah. Baik. Ketika dia suci dari haidnya, berkewajiban untuk mandi kemudian sholat, tidak ada air. Tidak ada air, tidak ketemu air, susah dapat air, beli pun tidak ada. Pertanyaan saya adalah, apakah wanita yang suci dari haid tadi itu cukup bagi dia tayamum untuk sholat? Jawabannya, bisa.
Dikarenakan at-tayammum yaqumu maqaman ma. Tayamum menduduki posisinya air. Yang muncul pertanyaan berikutnya ini adalah sampingannya ini. Gimana Pak? Apakah ketika itu perempuan sudah tayamum, apakah diperbolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya? Iya. Sampingan ini Pak. Ya. Ini ya. Lah Pak, ini akan terangkan di jauh. Itu pembahasan ini. Yang dibahas sekarang tadi terkait dengan perempuan haid tadi. Suci dari haidnya. Tidak ada air. Tidak ketemu air. Sudah masuk waktunya sholat. Terangkan tadi cukup bagi perempuan tadi untuk tayamum. Untuk pembolehan sholatnya. Ini jelas. Ini kita faedah sampingan apa? Ya, insya Allah semuanya juga penting dengan masalah seperti ini. Apakah ketika wanita tersebut sudah bertayamum? Sudah bertayamum, boleh bagi suaminya untuk mengumpuli. Belum, kenapa? Bukan sudah, kata hai. Atau juga. Masya Allah. Gitu Pak ya? Caranya apa kira-kira Pak? Hanya saya harus menerangkan yang tadi. Saya dahulukan aja. Masalah yang semacam ini barakallahu fikum. Itu dibangun di atas permasalahan yang cukup besar di kalangan para ulama. Yaitu, ini sekarang saya dahulukan. Biar nanti yang seterusnya saya terangkan lagi. Yaitu, apakah tayamum itu bisa mengangkat hadas sebagaimana air? Ataukah dia berfungsi hanya untuk pembolehan sholat saja? Paham ini pembahasannya? Sebelum saya teruskan, saya terangkan dulu. Yang namanya air, ketika antum berwudu menggunakan air, itu kan menghilangkan hadas kecil. Dan untuk sholat juga bisa. Ketika antum jenabat, antum mandi jenabat menggunakan air. Itu kan menghilangkan hadas besar jenabat tadi. Dan bisa juga untuk sholat. Perempuan haid, suci dari haidnya, dari nifasnya. Mandi, haid, dan nifas menggunakan air. Itu kan fungsinya apa? Menghilangkan hadas besarnya. Gitu Pak ya? Nah, itu air. Sekarang tayamum. Apakah tayamum ini memiliki fungsi yang sama kayak air tadi? Bisa mengangkat hadas kecil dan besar? Ataukah tayamum itu hanya untuk pembolehan orang sholat saja? Dalam artian hadasnya belum hilang. Dua pendapat di kalangan para ulama. Dan ini kalau paham ini akan terjawab pertanyaan yang saya tadi. Sama? Dua pendapat itu. Pendapat yang sahih, ikhtisar yang ringkas. Pendapat yang sahih ialah pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan bahwasanya tayamum itu fungsinya hanya untuk pembolehan sholat. Dan tidak bisa mengangkat hadas. Maknanya, dikarenakan kondisi tidak ada air, datang waktu sholat, ya dia sholat. Sah sholatnya dengan tayamum. Tapi hadasnya belum hilang. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dalilnya ialah riwayat yang cukup banyak yang menerangkan apabila dia nanti sudah menemukan yang namanya air, maka dia wajib jenabat. Wajib mandinya atau wajib wudunya. Dari sana, sehingga dia terbatas waktunya. Ada air, maka dia harus wajib, bukan sunnah, wajib mandi jenabat, wajib mandi haid dan nifas. Kalau misalkan dia sakit dengan air kecil, wudu,
datang sholat yang berikutnya, wajib dia berwudu. Ini argumentasi yang sangat kuat yang menerangkan bahwasanya fungsi tayamum hanya untuk semata-mata membolehkan sholat, tidak mengangkat hadas. Paham ini? Masuk. Kalau Anda paham dari sini, maka pertanyaan tadi pun terjawab. Itu makna jawabannya Pak Zaki tadi. Saya mengatakan belum cukup. Kenapa? Dikarenakan dia belum bersuci yang sesungguhnya. Itu diambil dari ayat yang menerangkan masalah haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Di Al-Baqarah 220 sekian. Kamu jangan mendekati perempuan tadi hingga mereka bersuci dengan kata-kata yatahurna tahara. Yatahurna bersuci. Fa iza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, maka silakan datangi mereka sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata tahara yatahur itu maknanya bersuci dari hadas. Sehingga dia harus mandi dulu. Hadza huwal ahwat wa hadza huwal aula. Sehingga ketika enggak ada air, dia tayamum untuk sementara, jangan dijauhi. Wallahu a'lam. Ala kulli hal ada. Ini beberapa masalah yang dibahas terkait dengan riwayat ini. Dipahami insyaallah. Baik. Ada yang kedua. An Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, dia menceritakan, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku, ba'athani mengutus aku fi hajatin, untuk sebuah hajat. Fa ajnabtu, ketika itu aku junub. Falam ajidil ma'a, dan aku tidak mendapati air. Junub nggak ada air. Jika hadis yang menerangkan tadi bahwanya junub, kalau tayamum ketika tidak ada air atau susah menggunakan air. Akhirnya apa? Tindakannya Ammar bin Yasir ini. Fatamarrahtu fi sa'idi kama tamarrahu dabbah. Maka saya pun bergulung-gulung di debu sebagaimana hewan itu bergulung-gulung di debu. Apa bergulung-gulungnya? Ya, mandi debu ya, Pak. Bukan disiramkan di atas kepala, tapi biasanya berguling-guling di debu tadi. Badannya di tanah, guling-guling semuanya begitu. Tujuannya supaya apa? Supaya debunya mengenai semua badannya. Gitu. Ini menunjukkan ya kalau kata para ulama, syariat tayamum itu sudah maklum di tengah-tengah mereka. Namun belum ada penjelasan bagaimana tata caranya. Ngerti? Nggak ada air, terus debu tayamum. Tapi caranya gimana? Akhirnya Ammar bin Yasir istihad menggunakan apa? Kias. Kalau air itu, kalau berwudu menggunakan air, semua anggota tubuh kena air. Kan gitu ya? Berarti kalau saya tayamum menggunakan debu, berarti harus kena semuanya. Ya gulung-gulung aja gitu. Allah musta'an. Kalimat fatamarrahtu fi sa'idi kama tamarrahu dabba. Saya bergulung-gulung di sa'id sebagaimana hewan, itu menunjukkan makna sa'id ialah debu. Tidak mungkin dia memaknakan semua yang di atas permukaan bumi. Tidak mungkin dia gulung-gulung di batu itu. Luka semua, Pak. Atau bergulung-gulung di pohon. Iya, sakit semua badan dia. Yang dipahami oleh kita semua,
sebagaimana hewan itu di mana? Di debu. Mata lagi yang lain. Ini menguatkan pendapat jumhur tadi. Baik. Tsumma taitun Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lahu. Lalu saya ceritakan kepada Rasul kejadian tadi. Sampaikan begini ya Rasulullah. Fakal. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun menerangkan, innama kana yakfika, sesungguhnya cukup bagi kamu wahai Ammar, antakula biyadaika hakada. Kata-kata takul dimanakan taf'al. Engkau mempraktekkan berbuat dengan kedua tangan kamu seperti ini. Saya katakan kebiasaan. Ini secara ilmu bahasa Arab kata-kata qala yaqulu yang arti asalnya berucap, berkata. Dalam kasus yang semacam ini ketika dikaitkan dengan gerakan-gerakan anggota tubuh, kalimat qala yaqulu dimanakan fa'ala yaqulu, berbuat. Yo kaidah. Baik. Lalu Rasulullah sekarang ini mempraktekkan. Tsumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua tangannya di bumi. Yang dimaksud dengan yadaihi ay kaffaihi, kedua telapak tangan. Bukan semuanya tangannya dijadikan semuanya, bukan. Itu kedua telapak tangannya, bukan bumi. Nah, darbatan wahidatan, satu kali tepukan saja. Tsumma masaha asy-shimala 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusapkan telapak tangan kiri di atas telapak tangan kanan. Wa dhahira kaffaihi, dan punggung kedua telapak tangannya. Ini punggung. Yang ini bagian dalam. Yang ini punggung. Punggung itu yang menghadap ke arah langit, yang lebih hitam itu. Punggung kedua telapak tangannya dan wajah. Bisa terangkan ke insyaallah. Titik. Ayat dalam riwayat ini para azzakumullah diterangkan tentang masalah kaifiyah tayamum, dan ini berlaku untuk laki-laki dan wanita sama. Baik untuk hadas kecil atau untuk hadas besar. Kaifiyahnya adalah ketika bertayamum, menepukan kedua telapak tangan ke tanah atau ke bumi yang berdebu. Jangan lupa ya, yang berdebu. Tepukan. Disebutkan dalam riwayat yang lain sebagai penambahan barakallahu fiik, sebagai penambahan seperti ditepukan tadi itu disebutkan dalam lafaz Sahih Muslim, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam meniup kedua telapak tangannya. Tiup. Fungsinya kata para ulama untuk menipiskan debunya. Jangan tepel-tepel yang nempel di telapak tangan itu. Ditiup. Supaya tipis debunya itu. Disebutkan dalam riwayat ini, tepukannya itu cuma sekali. Darbatan wahidatan, satu kali tepukan. Ini pendapat yang sahih, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Sedangkan riwayat yang menjelaskan dua kali tepukan itu semuanya dhaif, lemah. Tidak ada yang sahih. Dan yang berpendapat dua kali tepukan itu Al-Imam Syafi'i dan Syafi'iyahnya. Kalangan Syafi'iyah dua kali tepukan ini dhaif juga. Salah itu. Yang sahih dalam Bukhari Muslim ini ialah satu kali tepukan saja untuk tangan dan wajah. Paham ya? Baik, kita tiup. Di sini ada dua kaifiyah yang disebutkan dalam riwayat yang ada. Riwayat ini juga ada lain yang menerangkan masalah ini. Kaifiyah pertama ialah mendahulukan telapak tangan, baru wajah. Kaifiyah yang kedua ialah wajah dulu baru kemudian telapak tangan. Sama-sama sahih, tidak ada masalah. Sama-sama sahih. Di sini dalam hadisnya Ammar bin Yasir ini
mendahulukan kedua telapak tangan. Bagaimana kaifiahnya? Kaifiahnya barakallahu fikum ya, telapak tangan kiri, paham ini, mengusap punggung telapak tangan kanan. Diusap. Selesai. Kemudian telapak tangan kanan mengusap punggung telapak tangan kiri. Paham ya? Sudah paham ini? Setelah itu langsung mengusap wajah. Diratakan semua wajah yang ada. Selesai. Selesai. Ini kalau tangan dulu baru wajah. Kalau wajah dulu langsung. Ketika tiup selesai langsung ke wajah. Satu kali usapan saja. Baru usapan langsung ke telapak tangan sebagaimana kaifiah tadi. Tangan kiri mengusap punggung yang sebelah kanan, yang kanan sebelah kiri. Selesai. Baik. Ini apa? Kaifiah tayamum itu hanya untuk muka kedua telapak tangan sampai ke pergelangan telapak tangan. Ini pendapatnya sahih. Dengan riwayat ini. Wa dhahira kaffaihi. Dengan kalimat kaffaihi, kedua telapak tangan. Ada khoswah. Dia pendapat jumhur. Adapun pendapat lain yang menyatakan mengusap tangan sampai ke siku, sahih riwayatnya. Dia punya pendapat yang lebih lemah riwayat, tidak diamalkan. Bahkan sebagian berpendapat sampai ke tiang mengusapnya itu. Tayamum, Pak, wudu ya. Ya, jadi usap punggung telapak punggungnya ini terus sampai ke tiang juga semuanya. Ini semuanya lemah riwayatnya, lemah pendapatnya, dan bertentangan dengan hadis yang sahih yang tadi kita baca. Sehingga yang benar, yang tepat, barakallahu fikum, anggota tayamum adalah wajah dan tangan sampai ke pergelangannya saja. Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Dari paham ini. Dan ingat, satu kali tepukan, bukan dua kali. Masya Allah. Ada wabihun jiddan. Ada pendapat yang selain itu semuanya lemah. Nah iya. Sekarang ada permasalahan. Masalah yang pertama barakallahu fiik ialah, sebelum saya terus ke yang terakhir. Bagaimana kalau pada anggota tayamum itu ada perbannya? Orang yang lukanya, luka di bagian pergelangan tangan, atau luka di wajah, sekarang giginya itu perban. Ya kan anggota tayamum ini. Lalu bagaimana cara tayamumnya? Nah, yang bisa jawab, jangan. Yang luka itu diapakan? Iya dengan sih. Dalilnya mana? Ya harus pakai dalil dong. Yang anda ketahui sama ini. Masya Allah. Allah ya barik. Nah, itu pendapat yang sahih. Itu pendapat yang sahih. Ini permasalahan barakallahu fikum sesungguhnya berkaitan dengan masalah wudu. Seseorang yang pada anggota wudunya itu terdapat perban, bekas luka, yang ada lukanya. Bagaimana kaifiah wudunya? Ini saya sedang pertama kali. Walaupun pendapat yang sahih semuanya sama. Sebagian ulama mengatakan, tamam,
Yang diwudui itu, yang berwudu. Semua anggota wudu kita wudukan. Bagian perban, tayamum. Ya, artinya susah dengan debu. Kalau debu, susah dengan debu gitu. Perbannya itu. Ada kaulun. Tamam? Tapi yang sahih barakallahu fikum, pendapat yang benar ialah baik terkait dengan wudu atau terkait dengan tayamum, bagian yang terkena bagian yang dibalut dengan perban tadi itu tidak diapa-apakan, tidak diusap yang dikasih tayamum dan segala macamnya. Kenapa? Dikarenakan tidak ada hadis yang sahih dalam tafsir. Ada hadis, tapi semuanya dhaif jiddan, lemahnya parah. Karena nggak ada alternatif hadisnya, maka kembali kepada keumuman ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalilnya apa? Ingat-ingat itu. Dalilnya mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada sebuah jiwa yang dia nggak mampu, kecuali yang dia mampu saja. Dan juga dikarenakan tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang pengusapan perban. Maka diusap yang bagian yang tidak ada bebannya. Selesai. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Barakallahu fikum. Baik. Masalah yang lain. Masalah yang lain. Ialah seseorang yang bertayamum karena nggak ada air, terus menggunakan air, diperbolehkan bagi dia untuk menggunakan tayamumnya itu untuk sekali sholat atau lebih, selama tidak ada air dan selama tidak batal tayamumnya. Sama kayak orang berwudu. Saya berwudu ya. Jangan dia berwudu untuk sholat asar. Sekarang nggak ada tayamum untuk sholat asar, nggak ada air. Maka dia boleh menggunakan tayamumnya itu untuk semua sholat yang ada, selama nggak batal. Untuk maghrib, untuk isya, nggak ada masalah. Dan selama tidak ditemukan air. Atau apa? Ini dengan penambahan lafaz idza lam najidil ma'a, apabila kita tidak mendapati air. Kata Rasulullah. Walaupun itu bertahun-tahun lamanya, maka kita bisa menggunakan tayamum untuk sholat. Tidak ada masalah. Baik. Halo, intinya tayamum itu sama dengan itu. Kemudian yang berikutnya lagi, apa saja pembatal tayamum itu? Jawabannya dengan ringkas diterangkan oleh para ulama kita. Pembatal tayamum adalah pembatal salat, wudu salat. Pembatal tayamum ialah sama dengan pembatal wudu sama saja. Dan apabila sudah dapat air. Itu penambahan. Ini dengan ijma' ulama, dengan ijma' dari kalangan para ulama. Baik, masalah yang lain. Ada seseorang yang bertayamum untuk sholat karena nggak ada air. Ada tayamum, ketika dia sholat ada air. Misalkan tadi asar ya, sholat kalau dia mau sholat ada air, tayamum dia. Ketika sholat hujan deras, ada air ya? Ada air. Sekarang bagaimana, apa yang harus dilakukan dengan keadaan yang semacam ini? Keadaan yang semacam ini. Baik. Tentang masalah di luar kewajiban saya terangkan. Di sini ada 3 keadaan.
namanya diterangkan semuanya. Keadaan yang pertama adalah dia mendapati air sebelum melaksanakan sholatnya. Apa yang harus dia kerjakan sekarang? Maka dia wajib untuk berwudu. Kalau misalnya dia jenabat, wajib untuk mandi jenabat. Kalau dia haid suci dari haid nifas, wajib untuk mandi haid nifas. Itu kalau sebelum mengerjakan sholatnya. Keadaan yang kedua, dia mendapati air ketika di tengah-tengah sholat atau sedang sholat. Sudah masuk sholat, Allahu Akbar. Tadi awal rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua, tiba-tiba ada hujan deras. Atau tiba-tiba bantuan pemkot datang. Datang ke Aroyan sini, datang orang dengan belakang ribut. Air. Dari pemkot, ada air. Dia sedang sholat. Apa yang harus dikerjakan sekarang? Meneruskan sholatnya, apakah dia batalkan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih, pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, dia harus membatalkan sholatnya. Kenapa? Dikarenakan tayamumnya batal karena sudah ada air. Dan jangan lupa ya, pembatal tayamum ialah pembatal wudu dan apabila mendapati air. Paham ya? Dan juga dengan lafaz hadis idza lam najidil ma. Kita tayamum itu apabila tidak mendapati air. Mafhumnya kalau sudah dapat air maka tidak ada hukum tayamum. Batal tayamumnya. Batal wudunya, otomatis batal sholatnya. Sebagaimana saya, udah langsung duduk. Air. Sudah ada air, masuk air, langsung batalkan sholatnya, berwudu dulu, kemudian sholat kembali. Sholat kembalinya itu ngulangi dari awal, atau kan teruskan yang tadi? Ya, Ber? Ini harus diterangkan, jangan punya ijtihad sendiri. Dalam diterangkan, ketika dia selesai berwudu dan kembali kepada sholatnya, maka dia harus istiqnafus sholat. Namun istiqnaf memulai dari awal kembali sholatnya. Paham ya? Sebagai pembahasan di kalangan sebagian mereka namanya al-bina'u ala sholat, membangun sholatnya. Jadi sudah dapat 2 rakaat gitu, padahal dia mundur, selesai, baju lagi, meneruskan yang ketiga dari keempat. Ini pendapat yang sangat lemah dalam kondisi yang sama. Jadi paham misalnya, nah itu otomatis baik dia sholat sendirian atau berjamaah. Percayakan kepada Allah, satu masjid Ar-Royan ini, saf pertama, kedua, segala macamnya jamaah, asar tadi, misalkan begitu. Semuanya menggunakan tayamum. Di tengah-tengah sholat, datang airnya, tahu semuanya. Tak imamnya, tak makmumnya, yang lakinya, yang perempuannya, semuanya batal. Wudu semuanya, kemudian mengulangi lagi. Apakah harus qomat lagi? Jawabannya, tidak perlu. Langsung aja sholat. Nah, ini pokoknya lain lagi. Qomat itu nggak ada hubungannya dengan tayamum. Keadaannya demikian. Jadi kan sebelum sholat, di tengah-tengah sholat, sekarang kalau sudah selesai sholat, sholatnya, sudah salam, datang airnya. Apakah dia harus mengulang kembali sholatnya, atau tidak? Jawabannya para ulama ialah ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang sahih, pendapat yang mengatakan la yu'idus shalah. Nah, tidak mengulangi lagi sholatnya. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada nas hadis khusus dalam masalah ini, disebutkan dalam Bulughul Maram dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga asarnya Umar bin Khattab dengan sanad yang sahih. Tentang masalah ini secara khusus, tidak mengulangi lagi sholatnya. Dan juga dikarenakan
dia sudah selesai melaksanakan ibadah sholat dengan tayamum yang disyariatkan. Tangan yang disyariatkan. Wudu disyariatkan. Tayamum juga disyariatkan. Maka tidak ada masalah. Tidak ada yang salah pada ibadahnya. Hadza huwa shawab. Masya Allah. Ya, belum, sedang, dan setelah. Dengan rincian tadi. Saya dulu, jangan tanya dulu. Ini saya waktu soalnya. Iman. Masalah yang lain. Terkait dengan seseorang yang tidak mungkin menggunakan air, juga tidak mungkin menggunakan diistilahkan dalam istilah fikih fasidu tahurain. Seseorang yang tidak mungkin menggunakan dua cara bersuci. Air tidak mungkin, tidak ada. Debu tidak mungkin. Entah tidak dapat atau tidak mungkin. Ada orang yang alergi debu. Apa memang tidak ada debu? Tempatnya semua yang licin. Tidak ada sama sekali. Air sudah ada. Dengan fasidu tahurain dalam keadaan sudah masuk waktu sholat. Apa yang harus dia kerjakan? Apakah dia nunggu sampai ada air itu ada debu? Atau bagaimana? Ini ada 4 pendapat di kalangan ulama. 4 pendapat. Kayaknya enggak. Itu enggak saya bawakan semuanya. Yang rajih. Pendapat yang sahih terkait dengan orang semacam ini, fasidu tahurain, ialah pendapat jumhur ulama dan di pendapat Imam Ahmad rahimahullah, pendapatnya Ibnu Munzir, Ibnu Hazm dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia salat, langsung salat, yusalli. Dan tidak perlu mengqadha lagi salatnya. Dia salat dan tidak perlu mengqadha lagi salatnya. Argumentasi yang utama ialah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semua kalian. Sudah nyari air, enggak ada air, enggak mungkin ada air, debu juga enggak mungkin digunakan, sudah maksimal. Ya sudah, itu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahu? Tidak ada yang berat dalam Islam itu. Argumentasi yang kedua ialah hadis tentang kisah Aisyah tadi. Kisah akan saya nyari kalau menurut yang tadi itu mereka tidak membawa air ketika itu dan datang ke sholat. Disebutkan dalam riwayat tadi, disebutkan faqallu. Mereka ketika itu tidak mendapati air, belum ada syariat tayamum dan mereka sholat langsung ketika itu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kejadian yang ketika itu. Dari kalimat ini kata para ulama, kata jumhur ulama menunjukkan kondisi mereka ketika itu air tidak ada. Tayamum belum disyariatkan, maknanya belum bisa menggunakan debu. Dan ternyata mereka sholat. Dan ternyata mereka tidak mengqadha sholatnya ketika itu. Atau wow, jiddan. Maka yang sahih barakallahu fikum, pendapat jumhur ulama yang menerangkan bahwa fasidu tahurain, orang yang tidak memiliki 2 alat bersuci langsung dia sholat dengan tanpa mengqadha kembali. Barakallahu fikum. Baik.
selesai yang diinginkan terkait dengan masalah tayamum. Tinggal yang terakhir tentang masalah keutamaan umat ini. Saya baca sekilas, tamam, dan nggak ada masalah yang cukup panjang tentang masalah ini. Saya baca aja. Qala rahimahullahu ta'ala an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan." Katanya Rasul, aku diberi oleh Allah 5 kekhususan. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang tidak diberikan kepada seseorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Dia kasih 5 kekhususan yang tidak pernah ada di nabi-nabi yang sebelumnya. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan ar-ru'b. Ru'b itu rasa takut yang sangat di hati musuh-musuhku. 1 bulan perjalanan sebelum bertemu dengan saya. Artinya apa? Rasul dan kaum musyrikin kafir 1 bulan sebelum perang mereka sudah ketakutan duluan. Takut dengan kaum muslimin. 1 bulan sejarah 1 bulan perjalanan, bukan sebelumnya. 1 bulan perjalanan ya Pak. Ini apa? Jadi musuh sangat takut dengan kaum muslimin. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, maka siapapun dari kalangan umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat. Artinya walaupun enggak ada masjid, langsung berhenti di pinggir jalan atau di pinggir gurun pasir atau di tempat yang aman, langsung salat. Ada air, dia berwudu, tidak ada, tayamum. Gampang. Gitu ya. Yang ketiga, wa uhillat liyal maghanim, dan aku dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, ghanimah itu tidak halal untuk seorang nabi pun sebelumku. Dulu ghanimah itu habis perang dengan musyrikin, satu ghanimah dikumpulkan. Kalau makbul diterima oleh Allah, datang api untuk membakarnya. Satu kalau dia nyolong, enggak melahapnya api. Jangan nabinya ngerti, ini ada yang maling. Nah, cara mengetahuinya, masing-masing kabilah kepala sukunya dibaiat. Panggil, jabat tangan sama Nabi. Ada yang lengket. Ini di kabilahnya kamu yang maling ini. Maka di jabat tangan semua orang dari kabilahnya orang ini. Jabat tangan semua. Ada yang lengket, ente malingnya. Itu mau terdahulu ya kan dengan sahabat saya dalam masalah. Dulu, sekarang dihalalkan oleh Allah. Yang keempat, itu syafaat, dan aku diberi syafaat. Ini syafaatnya di kiamat disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar ketika semua orang kumpul di padang mahsyar dan mendapatkan kondisi yang sangat kritis, mencekam, tidak ada keputusan saat itu, maka mereka semua datang kepada para anbiya wal mursalin, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, semuanya menolak. Dan akhirnya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, aku yang berhak dengan syafaat ini. Ilah yang panjang itu namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar. Dan yang kelima, yang terakhir, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan.
Dulu Nabi itu diutus khusus kepada kaumnya. Sementara aku diutus untuk segenap umat manusia. Paham ya? Kalau Nabi dulu untuk kaumnya saja. Kalau Rasulullah untuk semua umat sampai yang kiamat nanti. Yang Arab, yang Ajam, zaman beliau, setelah beliau sampai yang kiamat nanti. Di zamannya beliau, ya beliau yang menyampaikan. Setelah beliau wafat, yang menyampaikan ialah waris ilmu beliau dari kalangan para ulama. Ini 5 keutamaan Rasul dan umat ini. Satu di antaranya ialah bumi ini dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci. Untuk jadi masjid dikecualikan 2 tempat, yaitu kuburan dan WC. Ini tidak bisa dipakai untuk sholat. Terkait dengan alat bersuci, keterangan tadi sahih dan baik, hanya debu yang baik saja. Nah, ini tidak dipanjang lebarkan dikarenakan pembahasan tayamum berinci pada pembahasan hadis yang sebelumnya. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup pembahasan materi tayamum, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya masuk pada bab yang ke-7, babul haidhi. Bab yang membahas masalah haid. Baru kemudian masuk pada pembahasan kitabus shalah, kitab tentang masalah shalah. Wallahu a'lam. Nah, yang mana dulu harus utamanya. Yang kanan dulu. Gimana? Harus Masya Allah. Baik, pertanyaan sangat bagus. Jawabannya adalah, lihat kondisi. Apakah ketika safar nanti, pada jarak yang nggak begitu jauh, kita mungkin belum kehausan, bakal menemukan air, kita tidak. Paham ya? Jadi kan cuma punya air satu aqua misalnya. Ini untuk minum. Dipakai berwudu, nggak punya air minum, bakal kehausan. Nah gitu ya. Maka yang musafir tahu dia kondisinya. Ini insya Allah nggak lama. Saya insya Allah belum sampai kehausan sangat, ada air dari tadi. Dalam kondisi yang demikian, maka itu air untuk wudunya. Lalu dia mengatakan, wallahu a'lam bishawab, dapat air apa enggak nanti? Tidak tahu, safar masih panjang. Belum bisa memastikan kondisi yang demikian, maka tidak menggunakan air. Langsung dia tayamum ketika itu. Terus yang ini kondisinya lain. Itu jawabannya para ulama terkait dengan masalah yang semacam ini. Allah ya. Begitu pula terkait dengan masalah beli air tadi. Tidak mampu beli, ya sudah, tayamum. Tayamum. Barakallah. Kalau berwudu. Berapa gayung? Berapa gayung? Hah? 1 gayung cukup untuk mandi janabah. Jadi kemarin sudah Rasul itu mandi janabahnya 1 sok. 1/4 tangan begini. Nah, 1 gayung cukup. Mandi janabah cukup. Itu air mandi atau air minum? Kalau air minum jawabannya kayak tadi. Kalau itu air mandi, nah bisa cukup mandi janabah. Tapi kalau memang kamu anggap tidak cukup, ya sudah ya. Saya mau belajar. Tapi kalau 1 gayung cukup, nah, sangat cukup sekali. Jangan bayangkan mandi janabahnya sempurna ya. Ada mandi janabat yang mencukupi semata-mata merasakan badan dengan air. Nah, itu gayung itu kamu maksimalkan supaya rata semuanya. Wah, seger semuanya, Masya Allah. Misalkan itu gelas cukup untuk berwudu. Itu harus pandai-pandai mengatur teknisnya itu tadi. Allah.
Itu kan seandainya. Insya Allah kalau kita perandaian semacam itu tidak ada. Gimana? Di pesawat. Nah, kenapa pada pesawat saya beberapa? Dan cukup untuk apa? Dan cukup untuk wudu atau untuk mandi? Jawabannya atau mandinya atau wudunya sebelum berangkat di bandara atau di asrama. Mandi mandi dengan niat untuk ihlal, pakai pakaian ihram, wudu pakai pakaian ihram, selesai. Antum naik ke pesawat menggunakan pakaian ihram. Itu kan sekedar talbiyah mandi untuk menggunakan pakaian ihram. Bukan, kalau terkait dengan ihlalnya itu mandi yang dianjurkan, bukan wudu. Wudu itu untuk sholatnya, Pak. Nah, itu wudu cukup. Wudu cukup. Masa enggak cukup di kamar mandinya itu? Cukup, Pak. Hah? Baik, mereka kalau wudu luar biasa penggunaan airnya. Padahal cukup sekali dia nyalakan kecil gitu, diwakafkan itu dengan sekali, Pak. Ya diatur kan, Pak, itu tergantung koordinatornya saja. Satu. Itu kalau diakal dengan cara tapi sebelum berangkat sudah demikian aman. Yang penting mandinya di umurnya banyak airnya. Nah, wudu sekalian untuk sholatnya nanti. Tidak ada masalah. Bahaya tadi dia. Artinya nggak mungkin dikoordinasi. Gara apa gari? Jadi orang-orang atau jumlah orang yang mungkin untuk berwudu, wudu. Misalkan kemungkinan normal nggak sampai menimbulkan mara bahaya dari 4 atau sekian orang itu ya. Ini yang memungkinkan hanya 50 orang. Sangat begitu. Kalau 50 orang yang berwudu, yang lainnya paling tidak menggunakan tisu basah. Ada airnya nggak? Nah, itu tisunya dipakai air, kemudian dilap-lapkan di itunya untuk dia berwudu. Alhamdulillah. Karena nggak mungkin menggunakan dinding pesawat, nggak ada debunya, Pak. Full AC. Pas buka jadi aja oleh gitu pesawatnya. Gimana? Enggak. Kalau pakai air nggak membahayakan sih. Tapi nggak ada masalah pakai air. Nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah hukum, maka menggunakan tindakan niyazah anil wudu dengan mewudukan dia. Jadi penunggunya itu yang mewudukan dia. Air keluar ke situ. Paham ya? Teknik saja ada baskom yang ada airnya, ada baskom kosong untuk pembuangannya. Paham ya? Sehingga dia di situ yang kosong taruh di bawah, suruh kubur-kubur segala macam dibuang di situ. Paham ya? Dia ngelap tangan-tangan segala macam ditetaskan di baskom yang kosong dan segala macamnya. Terus dilap setelah itu pakai tisu atau pakai handuk, nggak bakal membasahi tempat tidurnya. Teknis
nggak ada masalah. Kecuali kalau yang dia tidak mungkin pakai air, membahayakan dirinya. Ya weh, ya seadanya apa? Dirinya nggak ada debunya. Ya gimana lagi Pak? Fattaqullaha mastata'tum. Selama mungkin mengerjakan sesuatu dikerjakan. Itu namanya maksimal dulu, baru nyerah. Teori seperti itu. Tidak perlu saya gampang. Gampang Pak. Dia mestinya ada yang nunggu toh Pak. Nah, mungkin dia sakit dibiarkan tergeletak kabar tunggu. Wah ini gak jauh kan ini. Masya Allah. Gimana Pak? Air embun. Untuk Pak? Untuk berwudu. Ada airnya Pak? Iya, kalau misalkan cukup berwudu nggak ada masalah, karena kan dia mengandung air. Sama kayak es. Kalau esnya itu padat, ada air, nggak cukup. Kalau misalkan dia ada airnya, ada bekas-bekas airnya gitu, bisa. Es salju, semuanya bisa. Tapi ada airnya ya. Kalau sekedar embuntok dipinggirkan habis, tangan tak entek, ya gak cukup. Hanya itu cukup untuk wudunya dia. Oh. Kenapa Bang? Ada orang selesai berwudu, boleh nggak dilap airnya? Oh, air itu apa? Nggak ada masalah. Ya kondisinya kurang lebih orang yang berwudu, kira-kira menggunakan sorban. Dia tidak mengusap kepalanya, dia mengusap sorbannya. Terus wudu dilepas sorbannya sama dia. Siapa wudu? Sama saja. Sudah kurang lebih sama, kadang nggak ada perbedaan. Kalau cukupnya itu sekali. Itu yang wajib. Yang dua kali, tiga kali, ya itu punya sunnah. Karena mungkin sempurna, nggak mungkin sekali. Dengar kalau Hah? Boleh lagi? Juga bisa lagi. Karena rombongannya beliau. Baik, kalau begitu kita cukup saja untuk persiapan maghrib insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.